Bukan Rusia, orang Prancis memandang AS sebagai musuh terbesar mereka. Penelitian École de Gurner et Monaco menyebut Barat telah melakukan yang terbaik untuk menggambarkan Rusia sebagai pejabat biadab di depan orang-orang seluruh dunia. Namun keberadaan tidak bisa disembunyikan. Bukan Rusia tetapi AS yang dipandang sebagai musuh terbesar di dunia. Dalam penelitian terbaru, orang Prancis memandang AS sebagai musuh terbesar mereka, juga penghalang terbesar dari kemakmuran ekonomi mereka. Beberapa kesimpulan mencenangkan tentang siapa dan apa yang paling ditakuti oleh orang-orang Perancis dan dinas intelijen ketika datang ke bahaya bagi ekonomi negara telah diungkapkan oleh penelitian baru yang ditertibkan oleh École de Gurner et Monaco, Prancis. Kebutuhan akan jawaban dan pernyataan ini telah dikembangkan oleh UE karena sanksi Barat terhadap ekspor Moskow, khususnya energi, memiliki dampak bencana dalam negara-negara Eropa tetapi bukan dampak yang diharapkan pada Rusia. Namun pernyataan ini tidak dicatatkan oleh ibu kota UE lainnya semenjak yang seharusnya laporan École de Gurner et Monaco terinspirasi oleh kegagalan benua atau setidaknya keamanan untuk memperhitungkan dampak negatif perang Ukraina terhadap kehidupan sehari-hari warga Eropa Timur. Kesimpulan tersebut mencerminkan sudut pandang pemikiran para ahli dalam topik paling ekonomi yang kurang diteliti karena didasarkan oleh studi mendalam dan wawancara dengan pakar intelijen Prancis, termasuk perwakilan dan layanan mata-mata. Menurut penulis utama peneliti Christian Herbulot, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya telah hidup dalam keadaan tak diterapkan sejak akhir Perang Dunia Kedua. Tak usah dikatakan bahwa segala sesuatu memiliki harga. Kompensasi untuk bantuan dari seberang Atlantik ini membuat kita masuk ke dalam keadaan ketergantungan global moneter, keuangan dan teknologi sehubungan dengan AS. Dan pemerintah Prancis telah jatuh ke dalam barisan dengan pengecualian pada tahun 58 dan 65 ketika Jenderal Charles de Gaulle mencoba meningkatkan kemerdekaan Paris dan Washington dan NATO. Ya, ketergantungan pada AS, tetapi bukankah media memberitahu bahwa Eropa terlalu bergantung pada Rusia mengingat ketergantungan energinya? Namun dinas intelijen Prancis tidak percaya begitu saja. Penerimaan itu berarti bahwa selain skandal publik yang jarang terjadi seperti penjualan aset Prancis di perusahaan AS atau Australia membatalkan pembelian kapal selam buatan Prancis demi konsultasi AS dan Inggris atau AUKUS. Dengan AS, UE dapat menikmati surplus perdagangan 150 miliar euro. Tetapi Washington tidak pernah membiarkan keuntungan ekonomi ini menghasilkan ekonomi strategis darinya dan kemajuan. Ini dicapai meskipun ada tekanan geopolitik dan militer yang kuat dari AS setiap saat yang lebih dan mengimbanginya. 97% badan intelijen percaya bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan asing yang paling mengancam kepentingan ekonomi Paris. Ya, 97% itu hampir semua orang. Tapi apakah Anda pernah melihat media barat membicarakan masalah ini? Maaf, media barat tapi propaganda tidak bertahan lama. Kebenaran terbuka di tempat terbuka. Bukan Rusia tetapi AS yang merupakan musuh terbesar. Tidak hanya Perancis tetapi seluruh Eropa jadi susah. Saatnya Eropa mengambil alih kedaulatannya sendiri. Sejarah telah berkali-kali mengajarkan kita bahwa aliansi yang dilindungi dengan AS bisa menjadi urusan yang mahal. Dan bagi mereka yang gagal memahami kenyataan ini, pelajaran lain sedang dibuat. Perang Ukraina yang disponsori oleh pemerintah Biden telah mendatangkan malapetaka ekonomi global dengan Eropa menjadi korban terbesarnya. Sanksi atas impor Rusia telah membuat warga di negara-negara seperti Prancis dan Jerman tidak nyaman. Sebagian besar orang Paris menggelar rapat umum besar-besar untuk menyerukan diakhirinya keanggotaan Prancis di NATO yang dipimpin oleh AS. Meskipun mereka mempertahankan sumber pasokan alternatif tetapi masih menghadapi kesulitan karena kenaikan harga gas yang eksponensial. Khususnya pemimpin Prancis Emmanuel Macron memang mencoba membujuk sekutunya di UE dan NATO untuk berdialog dengan Putin dan menemukan titik temu sehingga benua itu dapat dibebaskan dari penderitaan tanpa akhir. Namun Biden membatalkan semua upayanya. Ambisi Biden telah merugikan AS terlalu banyak dalam bentuk rekor inflasi tinggi dan resesi bersejarah. Namun demikian AS bertahan karena ketersediaan energi sedangkan Eropa menderita. Prancis adalah ekonomi yang sangat maju dan orang-orang telah terbiasa dengan cara hidup tertentu secara berabad-abad. Tidak ada ketidakstabilan ekonomi dalam sejarahnya yang benar-benar mempengaruhi standar hidup seperti saat ini. Akibatnya rakyat kini turun ke jalan dan menuntut Paris menarik diri dari aliansi NATO. Menariknya lagi pada hari Rabu, pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen menyatakan bahwa jika dia memenangkan kursi kepresidenan, dia akan kembali lagi meninggalkan komando militer aliansi yang dipimpin AS. Bagi mereka yang tidak tahu, pada tahun 66 Presiden Prancis Charles de Gaulle menurunkan keanggotaan Prancis di NATO dan menarik Prancis dari struktur komando militer NATO. Prancis bergabung kembali dengan struktur komando pada tahun 2009. Pemimpin Prancis Macron harus berani dan sekali lagi meninggalkan struktur komando sebagai isyarat simbolis untuk memperingatkan pemerintah Biden agar tidak mencoba memperpanjang perang yang menambah kesengsaraan Eropa.
Pemilihan Presiden Prancis putaran pertama yang berlangsung pada 10 April 2022 lalu, 3 dari 5 kandidat Presiden Prancis ini bertekad untuk membuat negara meninggalkan NATO yang dipimpin AS jika mereka menang. Jacques Mélenchon, seorang kandidat Presiden sayap kiri Prancis pada hari Minggu, menyerukan untuk meninggalkan NATO, di mana dirinya juga menyebut NATO sebagai sebuah organisasi yang tidak berguna di Twitter. Kandidat Presiden sayap kanan Prancis Eric Zemmour pada bulan Desember juga menyatakan bahwa dia ingin menarik Prancis keluar dari NATO. Marine Le Pen, yang juga sebagai kandidat presiden sayap kanan lainnya, mengumumkan pada bulan Februari bahwa Prancis akan meninggalkan NATO jika dia memenangkan pemilihan. Banyaknya pihak yang ingin Prancis keluar dari NATO bukanlah tanpa alasan. Mantan Presiden Prancis Charles de Gaulle pernah menarik pasukan Prancis dari komando NATO dan tahun 1966 pada puncak Perang Dingin dan mengusir markas aliansi itu dari Paris dan Fontainebleau pada tahun berikutnya di berbagai protes atas tindakan hegemoni AS di Eropa. Seruan kandidat Presiden Prancis untuk meninggalkan NATO sampai batas tertentu merupakan penghormatan kepada Presiden Charles de Gaulle yang menggelar status ekonomi Prancis sebagai kekuatan utama serta warisan diplomatik Gaulles. Blok tersebut juga telah menculik kebijakan luar negeri Uni Eropa dan membatasi otonomi strategisnya, di mana Prancis adalah negara dengan pengaruh dan menolak untuk menyerahkan semua keamanannya di tangan NATO yang dipimpin oleh AS. Prancis sendiri menggarisbawahi pentingnya kemerdekaan dan otonom dalam pertahanan, sangat kontras dengan sikap banyak negara Eropa, Tengah dan Timur yang menaruh sebagian besar harapan mereka pada NATO. Sebagai tanggapan atas sektimisme Prancis terhadap NATO, AS diperkirakan akan mengeksplorasi beberapa negara pro-AS di dalam UE untuk menekan Prancis. Mantan kandidat Presiden Prancis Fabien Roussel berjanji akan mengusulkan agar negaranya keluar dari NATO setelah perdamaian Eropa dipulihkan. Roussel merupakan sekretaris Nasional Partai Komunis Prancis. Dia termasuk 12 politisi yang telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden, termasuk Presiden petahana Emmanuel Macron pada April lalu. Dilansir dari Sputnik, Roussel mengatakan di BMF TV, "Kami akan mengusulkan untuk mundur dari NATO. Ketika pendamaian datang yang dekat dengan saya harapkan fondasi harus diletakkan untuk sebuah organisasi baru, kerjasama baru dengan 50 negara anggota di benua Eropa, ini dari Atlantik hingga Pegunungan Ural." Selain Roussel, 11 kandidat lainnya yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden antara lain Macron, kandidat dari Partai Republik Valeurs Prancis, dan kandidat dari Partai Record sayap kanan Eric Zemmour. Selanjutnya, Marine Le Pen dari Partai Nasional, rel sayap kanan politisi sayap kiri Jean-Luc Mélenchon, pemimpin Partai sayap kanan France Nicolas Dupont-Aignan, dan lainnya. Prancis merupakan negara anggota penting NATO karena memiliki senjata nuklir. Setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, Prancis merupakan satu-satunya anggota blok Eropa yang bersenjata nuklir. Tak hanya itu, Prancis juga bagian dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama dengan AS, Rusia, Inggris, dan China. Dengan status tersebut, Prancis juga memiliki hak veto yang sangat penting di DKPB.